tes mesinnya Mas Hasan ya. Dibikinkan atmosfer dual boot, super konsol, Android OS, dan tinfoil premium server. Ini SD card yang lama, 256 GB nya saya taruh di sini. Ini sudah setengah jalan, harusnya udah sisa tinfoilnya aja Mas Hasan. Ini firmware-nya kami updatekan ke firmware yang 1901 karena kebetulan pengen pakai tinfoil, karena di firmware 20 ke atas itu tinfoilnya masih belum ada yang support, sementara sekarang udah 20.1.1. nah itu ada tiga firmware yang di atas ini, tapi tinfoilnya tiga-tiganya belum ada yang support. Jadi firmware 20 ke atas itu belum ada tinfoil yang support, sementara ini di firmware 19 itu yang paling support, seperti itu. Nah, cuman ini belum kita masukkan server premium server karena perlu nomor telepon dan lain-lain. Ada nomor telepon dan password yang harus dimasukkan gitu. Tapi untuk super konsolnya semua sudah bisa ya. Ini kita cekkan dulu untuk all-in-one super konsolnya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini per konsol ada kayak Neo Geo, Sega Drive, Artika, Game Gear gini ya. Ini di sini banyak karena ini jadi satu. Tapi saran saya kalau yang ada stand alone-nya seperti ini kayak PSP ya, ini mainnya di sini aja di PSP ini. Nah, nanti cek di bagian Sony PSP. Nah, ini untuk navigasinya sama seperti PSP, jadi klik selectnya itu jadi B bukan A gitu. Seperti ini. Hanya tinggal main aja. Ini untuk PSP. Terus ini ada PS1 ya. Saran saya di main PS1-nya di sini aja daripada yang di all-in-one super console. Nah, tempat gamenya ada di open game list. Nah, di sini gamenya. Seperti ini. Klik A. Nah, seperti itu untuk PS1. Untuk nanti kayak PlayStation OS, Steam OS, Windows 11 ini nanti tutorialnya ada. Nanti kita kirim aja tutorialnya ya, Mas Hasan ya. Biar nanti bisa di pelajari sendiri. Ini kita lihatin aja untuk permainan-permainannya. Ini game Mame arcade tuh. Terus ini ada NDS, Nintendo DS. Nah, ini gamenya di sini udah banyak, bisa nanti dicek untuk NDS. Terus untuk game-game yang dari SD card 256 ini juga sudah kita migrasikan ke sini. Itu. Ini kita cek ya. Oh, ini belum kita kasih modnya juga kayaknya. Coba cek kita modnya. Oh ya, belum. Jadi mod sama mod bahasa Indonesia dan mod bahasa Indonesia dan cheatnya belum kita masukkan. Nanti habis ini mungkin kita masukkan. Mungkin itu aja. Oh, sorry. Ini untuk mode CFW-nya ya. Kita cek karena ada mode Android-nya. Oke, kita cek ya mode Android-nya.
Nah, ini Android OS-nya. Mungkin ada 5-10 detik pertama dia seperti ini ya, untuk ngeload ya. Karena memang ini bukan OS bawaan, jadi mungkin tidak sestabil kalau kita ngomongin OS-nya Nintendo Switch itu sendiri. Di sini kita sudah instalkan beberapa emulator 3DS, PSP, sama PS2. Nah, kayak gini, kalau ada kayak gini, notifikasi seperti ini pilih yang tutup aplikasi aja. Seperti itu. Biasanya gitu itu karena RAM-nya itu habis ya, jadi not responding secara sistem. Tuh ya. Ini untuk aplikasi-aplikasinya semuanya sudah ada. Untuk Google Apps, Google Play-nya juga ada, tinggal di login aja nanti pakai akun Google-nya Mas Hasan, baru nanti bisa download dari Google Play. Tuh. Ini ada PS2. Ini kemarin saya coba instalkan beberapa game ya. Ini sebenarnya bisa pakai controller ini, tapi menurut saya lebih enak pakai touchscreen, karena beberapa seperti L2 itu si controller ini kan fungsinya sebenarnya untuk navigasi ya, navigasi untuk keseluruhan. Jadi untuk sistem, bukan hanya untuk aplikasi aja tapi juga untuk sistem. Nah, itu tuh L2-nya itu tidak berfungsi kalau untuk game. Nah, kayak gini. Ini kalau misalnya RAM-nya habis, padahal ini cuma satu. Nah, kalau gini dikeluarin aja, terus masuk lagi. Harusnya sih nggak masalah ya. Biasanya nggak ada masalah sih. Coba nih, keluar dulu. Save state. Oh, nggak ada. Apa close dulu aplikasinya. Oh, udah aman. Gak lama aja ya berarti. Sepertinya dia error karena saya coba untuk naik turunkan volume ini ya. Soalnya sebelumnya kita cek juga aman, nggak ada masalah. Tapi kalau pakai controller controller wireless ya, wireless controller lain, itu L2 sama R2-nya itu bisa jalan, analog kanan bisa jalan. Kalau dari Joy-Con ini, analog kirinya aja yang bisa jalan, analog kanannya dia nggak bisa, karena analog kanan ini fungsinya itu jadi kursor seperti ini. Makanya lebih baik pakai kalau mau full experience-nya pakai layar ini aja gitu. Nah, kalau dirasa agak nge-lag, mungkin bagian setting ya, bagian grafisnya ini coba. Ini mungkin dikecilin di resolusi 1 kali saja.
perasaan kemarin tuh aman ya, harusnya Vulkan ya. Oh mungkin di bagian ini harus dinaikin. Nah seperti itu untuk ini ya. Nah, ini untuk apa, kamera ya, tapi kalau dipakai ini dia nggak bisa. Nah L1 L2 nya, jadi dia tuh hanya bisa L1 nya, L1 R1 itu bisa, tapi kalau R2 nya udah nggak bisa kalau untuk Joy-Con ya. Tapi kalau untuk di di stick yang wireless, misalnya disambungin ke stick Bluetooth, itu tetap bisa seperti itu. Itu untuk emulator. Nanti kalau masalah Android bisa dioprek sendiri lah ya, karena Android ini kan open source ya, bisa macam-macam seperti itu. Untuk cara kembalinya tinggal tombol power ini ditahan, terus pilih mulai ulang, terus pilih ke bootloader. Seperti itu ya. Nanti dia akan kembali ke pemilihan mode. Nah kita coba ke mode OFW nya. Saran saya untuk sekarang jangan ke mode OFW dulu, karena kalau mau online pakai buka eShop itu kan harus diupdate ke firmware yang paling baru. Sementara firmware yang paling baru itu tinfoilnya belum support. Jadi saran saya jangan dulu aja. Ini firmware-nya juga sama ya. Oh yang ini firmware-nya kita nggak naikin karena tapi nggak masalah, firmware yang OFW tidak naik pun tidak masalah, tidak mengganggu mode CFW nya seperti itu. Atau kalau mau tapi nggak bisa sih, karena kebutuhannya karena untuk tinfoil ya, karena untuk tinfoil jadi kita nggak bisa updatein ke firmware 20. Jadi nggak apa-apa, OFW nya saran saya untuk sekarang itu jangan dipakai dulu gitu. Nanti aja kalau sudah firmware tinfoilnya sudah support ke firmware 20 baru nanti kita updatekan semuanya seperti itu. Mungkin itu aja. Jadi yang kurang mod bahasa Indonesia dan daftar tinfoil premium servernya aja. Tapi yang lainnya sudah migrasi game dari SD card lama ke SD card baru, Android OS, Super Console, terus Atmosfera Dual Boot juga sudah semua. Hanya sisa update firmware, tinggal sisa cheat ya dan mod bahasa Indonesia dan juga tinfoil premium servernya. Mungkin itu aja untuk mesinnya Mas Hasan. Maaf ya Mas, sebenarnya udah selesai 2 hari yang lalu, cuman kita kan kemarin kan ada libur ternyata ya, Idul Adha, jadi kita pending gitu aja. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan tolong kirim pertanyaan ke admin WA kami. Terima kasih Mas Hasan.